lihat di YouTube channelnya. Buka YouTube-nya, tulis Sabrata Imam Muda. Nampak orang ganteng kayak gini, ditekan tombol subscribe, like dan komen. Mantap Pak Ustaz. Rindu kita kepada suami kita. Ya Allah, ini baru cuma sedang aja. Langsung aja ya Allah. Makan baim ya Allah. Bawa kekeju baim. Tuan. Kesungguh ya Pak. Jatuh sunggang di belakang gua. Baca lah. Apa pergi bunyi lah. Allah beri nikmat kesehatan dan kesempatan walaupun dingin-dingin tangguang, walaupun damam-damam sakete, kita sempatkan hadir di rumah Allah dalam satu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sakit di sini? Yang demam? Corona? Kita berharap Uni Corona pulang kampung. Ya, mudik dia ke Cina lagi ya. Kita masih takut di daerah-daerah Bapak masih pakai masker sholatnya, masih jaga jarak. Kita berharap kampung tercinta kita berangkat jauh daripada wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kelak nanti pada hari yauma la yanfa'un malun wala banun, pada hari itu tidak berguna anak yang gagah perkasa, tidak berguna anak yang cantik mempesona, tidak perlu harta benda yang melimpah ruah yang kita punya. Apa yang perlu pada saat itu? Syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kami mengajak kepada kita semua yang hadir di sini, mobil khusus yang di dalam, membaca selawat kepada Nabi. Yang dapat tolong dibaca, yang tidak dapat jangan ribut. Sallallahu ala Muhammad. Baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Rindu rasanya, ingin berjumpa dengan Nabi, ingin bersalaman dengan Rasul, ingin bertatapan muka dengan Nabi. Tapi apalah daya, nak hati memeluk gunung, gunung terpeluk meletus, tak sampai tangan kita, tak bisa kita melihat Rasul, tapi rindu di hati mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak tahu. Kencang tak sayang ya. Tak sayang. Emang kita kenal langsung sayang? Tidak, tak tahu. Tak kenal makanya tak tahu. Tak tahu makanya berkenalan. Setelah kenal baru timbul rasa sayang. Ada prosesnya. Ini langsung kesan sayang ya. Kencang tak sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ketika Allah mengeluarkan ayat ini, ya ayyuha, wahai seluruh makhluk-makhlukku, kata Allah. Seluruh makhluk Allah terpanggil. Ayam sedang makan terpanggil, kambing sedang makan terpanggil, jawi sapi sedang makan terpanggil, kerbau juga merasa terpanggil. Lalu Allah sambung, alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi
Jadi khusus Allah panggil untuk puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Kambing kembali makan, kerbau kembali makan, sapi kembali makan, itik dan ayam juga tidak mau ketinggalan. Lanjutkan makan siang hari. Jadi besok siang ada tetangga kita, ada di sana awak, ada adik awak indah berpuasa, jangan dimarahin. Hei, puasalah kamu. Tidak, jangan. Berarti dia berdusana dengan kamu. Enggak, saya ngomong terus. Bukan artinya saya itu nyampein aja ya. Jangan dimarahin. Puasalah kamu. Enak aja rokok di kebun itu. Bulat-bulat keluar. Enak aja, jangan deh. Puasalah kamu, kan kita. Biarin. Kenapa? Ibadah puasa, ibadah pribadi. Tidak urusan orang lain itu. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa bisyam wa anna ajrubi. Setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu aku yang membalasnya. Dalam kitab Raunaqul Majlis karangan Imam Suyuti berkata, ada 4 golongan manusia yang surga dan Allah rindu kepadanya. Mau kita dirindukan oleh surga? Mau kita dirindukan oleh Allah? Yakin? Rindu kita kepada surga? Rindu kita kepada Allah? Rindu kita kepada suami kita? Ya Allah, ini baru jemaah sedang aja. Langsung aja, ya Allah, makan baim ya Allah. Jangan bawa ke keju baim. Indah katanya. Nggak rindu dia sama suaminya, ya Allah. Ayo di rumah saya tahunya. Bertanya saya enggak, udahlah. Nggak rindu dia. Rindu kita kepada anak kita yang dirantau. Rindu kita kepada adik kita yang di Jakarta. Ada adiknya Jakarta. Gini, cara menghentikan saya tausiah ceramah di depan, jangan suruh, jangan kode-kode, start. Enggak kayak gitu. Gini aja, kasih kode satu orang. Ada aja satu nanti kayak gitu saya hentikan lagi ceramah saya. Kenapa? Ngapain orang tidur diceramahin? Orang bangun aja nggak masuk, ilmunya apalagi orang tidur. Nah, itu caranya. Jangan suruh saya berhenti, kode aja. Nah, berapa tadi? Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, yang ada buku. Silakan dicatat, mana tahu ada kita di antaranya. Ada buku. Kamu ada buku? Apa di bawah sini? Kamu deh. Dicari udah kamu. Dicari udah. Ada buku dah. Gak ada kan biasanya anak SD, anak SMP kan ada tuh agenda Ramadannya, ya kan? Kalian ada yang laki perempuan? Gak dikasih. Tadi kan biasanya ada itu. Biasa. Corona. Ini gara-gara uni corona ini. Biasanya kan ada tuh. Siap ceramah dimintanya tanda tangan artis. Kalau bapak bayar. Nah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga rindu kepadanya. Ya, kalau ingin lebih tahu tentang Ustaz Sabrata, lihat di YouTube channelnya. Nanti di rumah buka YouTube-nya, tulis Sabrata Imam Muda. Nampak orang ganteng kayak gini, ditekan tombol subscribe, like dan komen. Mantap Pak Ustaz. Jangan lupa nanti ya di subscribe. Ya. Promosi. Nah. Aduh bahaya. Jadi aku aduh bahaya gitu. Artinya nggak ada bedanya mayahnya, itu maksudnya itu. Yakin mayah saya pula. Nah, 4 golongan manusia atau 4 macam manusia dalam kitab Raunaqul Majlis karangan Imam Suyuti yang dirindukan oleh surga. 1. Qiraatil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ada di sini baca Al-Quran setiap hari? Iya kak.
sekali setahun. Nggak pernah baca. Lebih banyak nggak baca dah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba dua kak. Mau tidak ada tas di sana mau itunya auzubillah galak belum apa bisa kamu pula galak belum abang kan saudaranya abang ini galak deh yuli kuyu ditolong abang waktu ini galak dong lah abang baca abang baca lah apa pergi winyo lah baca abang pakai tawa ada lucunya nggak ada dong I U A jangan ketawa ikuti bapak lu itu bapak lu U An A I A capek lah dia menunggu U An A I A nggak dengar Rizky do dia suara bapaknya kan U An A I A baca lah copot jantung ya Allah. Nah, berarti kita masih kurang ilmu. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang jarang membaca Al-Quran, jadi kadang-kadang salah dalam bacaan. Insya Allah mahasiswa ini sudah belajar cara-cara membaca. Insya Allah dia bisa menolong kita. Kalau ingin mengaji kita perbaiki kaji kita. Kadang-kadang salah. Kenapa? Bedanya Arab dengan Inggris. Inggris kalau tulisannya O nih bacanya one, I'm fine bacanya I'm fine. Kalau bahasa Arab Bismillah ya Bismillah. Nah pernah Busmuluru nah pernah gitu dong. Atau Bismillahirrahmanirrahim nggak ada dong. Atau Basmalah Rahman Rahama nggak ada dong. Bismillahirrahmanirrahim. Apa barisnya itu yang dibaca. Paham? Rifki paham Rifki? Kita dikubur besok nggak ditanya dong. Oh, how are you? Kata malaikat Israel. How are you? I'm fine. Kenapa dah mau? Apa ditanyain malaikat? Marok buka. Allah. Kenapa nggak bisa? Dia yang jawab bukan bibir. Yang jawab adalah amal ibadah. Kalau bibir lah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa nabi kamu? Muhammad. Siapa kitab kamu? Al-Quran. Besok di kubur gak ada lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kami kunci serapat-rapatnya. Tangannya akan menjadi saksi, kaki akan menjadi saksi. Tidak bisa lagi ngomong. Siapa nama? Rifki. Bisa dikubur siapa nama? Tidak bisa ngomong. Kenapa? Sudah dikunci. Yang menjawab nanti adalah amal ibadah. Keluar daripada masa besok, kita semuanya dalam keadaan tidak ada baju. Kita dikuburkan pakai kain apa? Kain kafan, kain putih yang tak bertepi. Iya tuh. Buat apa kita beli baju rayon kalau matinya kain kafan? Pak Ustadz kami dah beli dah 3 step Pak Ustadz di Bukit Tinggi. Allah dah. 3 step di Bali ya. Tapi baru orok aja baru Ustadz. Kain kafan yang tak bertepi. Keluar dari kubur besok seperti bahasa Indonesia tindawan apa? Cendawan. Jamur. Cendawan. Camur. Oh jamur. Iya jamur yang ubi. Jamur. Mama. Keluar dari kubur seperti jamur yang bermekar.
kayu. Keluar semuanya, keluar. Semuanya berkumpul menghadap matahari menjelang jembatan Siratul Mustaqim, berjalan semua. Semuanya tidak ada pakai baju, mulai dari kaki sampai kepala nggak ada baju, nggak ada perasaan di sana. Kecilnya, nggak ada dong, nggak ada tengok-tengok ada, nggak mungkin dong itu. Apa pikir kita? Nafsi, nafsi, nafsi. Nggak nasi dong. Diriku, bambo, bambo, bambo. Nah, ada cerita lah. Ketek punya. Gadang. Tak doro. Semuanya menatap Allah, takut. Kenapa? Akan diperhitungkan amal ibadah. Kalau banyak ibadah kita, lagi dari dosa udah pakai mic lena. Sambung begitu aja. Wallahi itu belum. Semuanya keluar seperti tindawan, tidak ada punya paket. Apa yang menolong kita di besok adalah Al-Quran. Al-Quran, oh, kalamullah. Al-Quran, oh. Satu pun nggak ada apa gitu. Coba lalu dangdut. Biasanya tak. Kedua, menjaga lidah atau lisan. Lisan atau lidah. Apa kata Imam Ghazali kepada muridnya? Ya bunayya, wahai murid-muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Muridnya menjawab, sinet guru, setajam sinet. Apa sih? Ada juga muridnya, guru yang paling tajam guru. Pernah beda pun nemu itu. Ladiak panjang tuh pun nemu itu. Pamel. Sampai saya sebagai selalu di luar di kota kan, jadi kurang tahu lah nama-nama. Ada juga sebagian guru yang paling tajam di dunia adalah sinso guru. Tahu sinso? Yang punya sinso apa nama sini? Sinso ya. Sinso yang untuk mencuci baju tidak? Rinso. Melawan saya belum. Serius melawan aja. Lah apa yang paling tajam? Tidak, semuanya salah. Ada yang jawab sinso, ada yang menjawab silet, ada yang menjawab ladiang, ada yang menjawab pangku. Salah. Apa yang tajam kata Imam Ghazali? Yang paling tajam di atas dunia adalah ada lidah atau lisan. Kalau yang jawab lidah memang tajam lidah awak. Cetas dulu. Putuilah. Tapi tajam. Putuilah. Berarti bukan lidah. Yang paling tajam adalah lisan. Kenapa? Sebab di lidah inilah kita akan hancur. Juga karena lidah kita akan menjadi mulia. Indonesia merdeka bukan karena bambu runcing. Tidak. Indonesia merdeka bukanlah karena pistol. Tidak. Mustahil. Orang Indonesia perang pakai bambu runcing. Orang Belanda pakai tank. Berbayar. Tapi kenapa Indonesia bisa merdeka dengan bambu runcing? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Kenapa? Muhammad Hatta, orang Bukit Tinggi, dia merdeka ke Indonesia bukan karena bambu runcing, tapi merdekakan Indonesia adalah karena lisan. Pandai Muhammad Hatta ini berdialog, pandai berbicara, bahasa Minangnya pandai malobi, pandai mengecek bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, pandai Muhammad Hatta berbicara dengan orang Belanda dengan bahasa-bahasa perjanjian. Tapi dikecoh oleh orang Belanda, merdeka Indonesia. Begitu hebatnya Muhammad Hatta, dia pandai mengecek. Tapi bisa juga lidah ini membuat kita hina. Bisa juga lidah ini membuat kita binasa. Dalam puasa, mulai dari kaki sampai ujung kapalo dipuasukan. Kapalo dipuasukan, mata dipuasukan, mulut dipuasukan, pawi dipuasukan, kaki tangan juga dipuasakan, seluruhnya dipuasakan. Batal puasa kita, hangus ibadah puasa kita. Orang
COVID-19 ya? Wabah. Nah, riba mengotot tanggam, mengicik-ngicik orang atau ngomongin orang lain yang hoax, tahu hoax, yang hoax, nggak ada dibuat orang kayak gitu lah di ngomongin, tahu nggak kamu siangmu itu, iya, yes. 3. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang lapar. Masak kita apalagi bulan puasa, masak gulai ayam, waktu gulai ayam, sambal ayam, tabaun di tetangga. Di rumah tuh kayak di bawah. Daun masya. Maras. Boleh ayam ya? Enggak, udah kayak. Padahal bulunya nampaknya ke rumah, dilemparin bulunya ke rumah nampak. Apa sambal Mbak Ros? Ada daun masih lo keringnya. Jual ceke, penceke, itu penceke. Masalahnya apa itu? Bakil, penceke, pilih, kiki, sampili, banyak bahasanya. Bahasa Malaysianya kedekut. Oh, ini pecinta Filipin ya kedekut. Awak kedekut apa nih? Kedekut. Ceke, pilih, sampili kayam. Tandanya kata orang dulu, kalau dia ceke, caliak kuduak. Kalau malu bangku kuduak, ceke orang. Apreso kuduak masing-masing. Apreso, orang dulu. Enggak baik aku. Aku saya enggak ceki saya dong. Ini orang dulu baru. Belum bangun itu kata orang dulu tuh ya. Dan ceki apa? Aku belum bangun buat awak gitu. Apa? Aku mantap. Latih mengecil kan. Mantap. Berarti berbahaya tadi. Nomor 3, orang memberi makan orang yang kelaparan. Masa awak yang lama antarkan ke tetangga awak. Aduh masak kola awak, masak cindur, antarkan masih suruh masih suruh kelaparan. Antarkan mahasiswa dengan senang hati menerima. Pengalaman malu mahasiswa belanjanya cuma 45-nya, dikasih orang tuanya ya. Mana pintu habis, baju pelimo yang habis, kasih dia cindur. Kolak ubi, kolak pisang, antan kuat. Itu rumahnya rumah apa ini? Antar di sana ya. Promosi. Supaya bisa ada nonton tambahan. Itu jaro ya. Kalau ada daftarnya walau. Alah. Kalau kita buat unlimited. Kalau kita buat saya Allah Tuhan. Perhatian nomor 3 baru memberikan makan kepada orang yang kebutuhan atau yang kelaparan aja. Walaupun cuma sambalnya ikan anila kasih setengah ekor. Dan ibu lagi bukan ibu lagi. Itu kasih sepotong supaya dia bisa merasakan nikmatnya kita. Kenapa? Memberikan makan orang yang berpuasa sama pahalanya seperti kita berpuasa. Maksudnya Ustaz, contoh saya puasa, saya berikan bapak ini kolak ubi. Kolak ubi contoh itu. Mana tahu bisa datang kolak ubi. Kasih kolak ubi. Bapak ini puasa, pahala puasa bapak ini saya juga dapat. Dan bapak ini tidak kurang pahala puasanya, tetap dia juga berpahala seperti orang puasa. 2 dapat kita, puasa kita dapat pahala, puasa orang kita juga dapat. Untungnya kita berikan makan mahasiswa. Itu contohnya mahasiswa. Kalau kita tetangga-tetangga kita, promosi. Bisa yakin berat tambah bisa. Aku udah lama yuk deh. Dah, 3 baru nyampe. 4 itu mungkin ceramah dalam boleh. Biasanya apa? Jam setengah jam, ikut saja. Lo enak. Sebelum boleh, lo enak. Ini sebelum boleh kontrol bewa. Sampainya sebuah. Ustaz juga manusia, punya letih, penat juga. Nomor 4. Nanti yang 4 ini saya
belanja. Walaupun cuma sedikit lah, boleh pakai 1 giga. Yang nggak dapat ngamu lah. Yang dapat nanti saya tes M4 yang dibuka oleh surga. Hafal dari sekarang. 1 dari apa? 1 dari aman taji 2. 2 mata kolam. 3 mata sabayam. Nah kelama nomor 4 yang dirindukan oleh surga adalah syahrus siyam, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berarti kita yang berpuasa siang tadi, Allah rindu kepada Allah, surga rindu kepada Allah, barasana hati lawa berpuasa dapat pahala, surga rindu kepada Allah, Allah juga rindu kepada Allah. Untungnya kita orang yang berpuasa. Namun ingat, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kamman siyamin laisa lahu fis siyam ila ju'il wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapatkan dari puasanya melainkan cuma melahan lapar dan dahaga saja. Pertanyaan ini, Rasul, kenapa kayak gitu? Kenapa dia tidak dapat pahala? Kenapa? Nih, orang itu berpuasa tapi yang dipuasakan cuma dari lapar dan haus saja. Jadi gimana maksudnya wahai Rasul? Yang puasa itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala mata kita dipuasakan. Jangan tengok-tengok yang tidak baik puasa. Iko ujung puasa nak mudo. Nangis lihat film apa-apa atau bahagia senyum-senyum surahnya. Gilo nyok puasa tapi galak-galak suara ya. Atau gitu juga nih yang muda-mudanya yang suka gamers udah mulai dari subuh sudah maraton di Starry online. Baik kawan belakang kawan matu ya Allah kawan belakang kawan satu kalau matu baliang matu gara-gara pelpa gara-gara mobil gara-gara boleh awak ada tahu gym berdua pelpa boleh mobil legend boleh tahu ya PUBG awak tahu cuma ludo banyak game yang merusak otak anak kita. Kenapa? Sama sekarang HP itu sudah jadi kebutuhan, bukan lagi keinginan, butuh. Kalau 5 menit nak maci HP awak sakit kapal lu suyun kau tanda lama ketinggalan zaman. Iya, orang-orang dulu dia tidak butuh HP, tapi orang zaman-zaman ini ya, ini umur-umur ini ya, kalau nak maci HP sakit kapal yuk. Dalam 15 menit kalau yang sudah punya HP yang punya HP sama-sama melah. Yang cilok lu saya juga. Kau di order saya beli HP, pasang kayak yang beli ayo ada suara. Tidak boleh. Pasti kecanduan HP. Kenapa? Matanya itu udah asik rusak. Dalam kajian dokter, 1 kali kita menengok HP itu tanpa kedip putus 1 urat kepala kita. 1 kali kita lihat HP nak kedip putus 1. Makanya harus kirim-kirim. Nampak kan? Tapi kan dua jangan dulu aja. Itu menginjak orangnya. Kan dua ya. Kayak cuma bingung apa jalan dikit-dikitnya. Hati-hati. Kenapa? Akan memutuskan saraf di otak kita. Ribuan triliunan saraf di otak kita putus berlahan-lahan satu-satu. Akhirnya pendek. Bengkok satu tangannya. Kenapa? Gara-gara HP. Kenapa? Ada inframerah namanya apa? Inframerah yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi virus merusak sel-sel tubuh kita. Nah, jangan melihat HP. Atau anak gadis perempuan mulai dari subuh sudah sudah sahur sembahyang maraton di Starry tidur di kamar mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Bagaimana melalui putih kali itu ya supaya putih Ustaz. Saya kami di kamar aja Ustaz. Alah teh hitam yuk ya.
Begitu juga dengan kumur-kumur, gosok gigi lewat dari zuhur, itu mengurangi pahala puasa. Dia tidak sampai batal. Ustaz, kalau mencicipi makanan, gulai atau sup daging, enak, harus dikeluarin. Boleh Imam Syafi'i, tapi jangan ditelan. Masuk batal. Nggak boleh loh. Kenapa boleh? Kata Imam Syafi'i, lidah kita ini masih rongga luar. Yang tidak boleh itu memasukkan ke rongga dalam. Ini lubang hidung apa bulu masih luar doang. Lidah masih luar. Boleh. Kapuan lubang telinga masih luar. Yang tidak boleh masuk ke dalam lubang telinga itu batal sholat. Paham? Tapi yang cuba lebih suat nak kata tahan ke dewa doh. Kita Ustaz Sabrata ganteng pun ya no. Yang besok. Maksudnya dia tutup. Ayo berapa tutup. Saya